Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas kemana tubuh Titan saat pewaris Titan keluar dari tengkuk Titannya. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Jadi ada pertanyaan kemana tubuh Titan setelah pengguna Titannya meninggalkan mereka. Mungkin pertanyaan ini merujuk pada ke-9 Titan ya, yang dimana ada manusianya. Tapi sekaligus juga pertanyaan yang sama ketika Minless Titan di-kill. Tubuh Titannya kemana? Oke, jadi jawabannya seperti yang kalian lihat. Kalau ketika Minless Titan itu udah dikalahkan atau di-kill, tubuh mereka akan menguap hingga meninggalkan tulang. Dan kemudian tulang tersebut menguap juga hingga tersisa alias menjadi abu. Sama seperti kondisi ke-9 Titan juga yang tubuh Titannya mengalami seperti itu ketika ditinggalkan oleh penggunanya. Kecuali dalam satu kasus tubuh Titannya dikeraskan oleh pengerasan Titan. Contohnya Attack Titan yang ada di gerbang Shiganshina dan sisa-sisa pengerasan dari Warhammer Titan di Liberio. Ya, tubuh Titan mereka memang masih ada tapi sudah dikeraskan. Jadi walaupun ingin diteliti tidak bisa ya, karena satu-satunya cara untuk menggerakkan atau melihat isi dalamnya harus dihancurkan pengerasannya. Oke, lanjut. Jadi pertanyaan sebenarnya adalah kemana perginya? Kenapa tidak meninggalkan jejak sama sekali? Bahkan wujud kolosal Titan Berthold di episode 5 pun hilang tanpa jejak. Jadi jawabannya adalah ya, hilang alias terbakar menjadi abu sampai tak berbekas atau tersisa. Konsepnya bagaimana? Jadi tubuh Titan itu sebenarnya adalah tubuh besar yang bisa bergerak akibat panas di dalam tubuh. Selama masih ada sedikit kesadaran, baik dari ke-9 Titan maupun Minless Titan yang tak memiliki akal, mereka masih bisa bergerak. Dan jika mereka sudah di-kill atau ditinggalkan, maka tubuh mereka tanpa pikiran itu otomatis akan membakar dirinya sendiri sampai tak tersisa. Itulah kenapa kalian akan sadar bahwa peninggalan tulang belulang Titan sampai di zaman modern di dunianya Eren itu tidak ada karena tidak bisa diabadikan. Soalnya tulangnya pun habis kebakar jika tidak diberi energi lagi. Khusus pada kasus Eren yang meninggalkan tubuh Titannya tapi masih ada, ya sebenarnya nggak bisa langsung hilang juga. Ada proses dan pengendaliannya, dimana terlihat beberapa menit kemudian, akhirnya tubuh Titan Eren juga akan menguap dan menghilang begitu saja. Nah, jika sudah begitu, tubuh Titannya kemana, Min? Ya lenyap, nggak kemana-mana, ibarat kertas yang dibakar jadi abu. Ya hilang guys, jadi serpian uap panas. Jadi pertanyaan selanjutnya, kenapa bisa begitu? Bagaimana cara kerjanya? Ya simple aja, tubuh Titan itu layaknya barang sekali pakai. Selama kesadarannya masih ada, maka masih bisa dipakai. Tapi jika ditinggalkan atau di-kill, maka tubuh Titannya otomatis akan hancur tak tersisa. Sesimpel itu. Intinya tidak ada Titan yang bergerak tanpa pikiran, sekalipun Minless Titan yang dikenal sebagai Titan tanpa akal. Tapi setidaknya mereka masih ada kesadaran sedikit, walaupun dikatakan mereka seperti bermimpi yang panjang ketika menjadi Titan liar. Nah, apakah uap panasnya itu panas dan mematikan? Jawabannya tidak guys. Ketika Titan mati, darah mereka yang keciprat itu sama sekali tidak panas. Udah dibuktiin ketika kena wajah mereka maupun tangan mereka. Tubuh manusia sama sekali tidak melepuh, yang artinya selama ini ketika Titan mati, yang terjadi adalah uap dingin yang keluar, karena untuk mendinginkan tubuh Titan yang sudah tak terpakai. Dan selama proses tersebut, tubuh Titan membakar sendiri lemak, daging, dan tulang mereka sampai habis tak tersisa. Nah, uap panas terjadi hanya ketika mereka mengendalikan kekuatannya dan penggunanya masih ada di dalam ya. Contohnya mungkin kolosal Titan yang diketahui satu-satunya memiliki kekuatan uap panas ini, sehingga siapapun yang mendekatinya akan merasakan uap panas dan bukannya dingin. Karena uap dingin mungkin hanya terjadi ketika tubuh Titan sudah tak memiliki kekuatan atau dalam keadaan mati, atau juga dalam keadaan dilukai. Oke, selesai. Sekarang kita akan bahas kenapa bisa begitu. Teorinya begini guys, karena kita tahu asal-usul Titan adalah berasal dari makhluk bersinar ini, bisa jadi makhluk ini sebenarnya butuh yang namanya air untuk bertahan hidup. Makanya ia tinggal di tengkuk manusia atau tulang punggungnya yang berisikan air atau disebut juga sebagai darah. Kasus ketika makhluk ini keluar dan dapat bertahan hidup, sudah jelas ia bisa bertahan hidup dengan cukup lama karena ukurannya yang besar, yang kemungkinan juga cadangan airnya
banyak di dalam tubuhnya. Itulah kenapa ia berusaha kembali kepada Eren Yeager sebagai pewaris Titan. Dan pada akhirnya, ia tak berhasil kembali dan ia diperlihatkan menguap juga. Dilihat dari tubuhnya yang seperti meletus atau mengeluarkan semua air pada tubuhnya. Nah, maka dari itu, tubuh Titan sejatinya butuh organ penggerak dan darah agar bisa bergerak. Itulah fungsi manusia yang berubah jadi Titan dan mengendalikannya, baik dari kesembilan Titan maupun Mindless Titan. Selama mereka ada di dalam tubuh Titan dan sudah menyatu dalam tubuh Titan seperti Mindless Titan, mereka akan terus hidup atau bisa dikatakan abadi hingga kelemahan mereka diserang. Dan ketika intisari atau mereka di-kill, maka otomatis mereka akan menghilang dengan cara menguap karena sudah kehabisan stok air di dalam tubuh mereka dan menguap begitu saja hingga mereka menghilang. Dan sekali lagi admin katakan kasus Bertolt menghilang begitu cepat adalah karena ia bisa mengendalikan perubahan kolosal Titannya. Jadinya ia bisa membakar tubuh Titannya dengan cepat alias mempercepat prosesnya saja. Kesimpulannya juga adalah Titan Shifter AK ke-9 Titan butuh manusia untuk menggerakkan tubuh Titan karena tanpa mereka energi untuk mempertahankan wujud Titannya akan hancur karena sudah ditinggalkan, dan ketika itu terjadi maka tubuh Titan itu akan hancur sampai tak tersisa. Dan untuk Mindless Titan, manusia yang sudah diubah menjadi Titan sudah menyatu dengan Titan sehingga ketika mereka di-kill atau mati maka ya mereka akan hilang juga dan tubuh Titannya hilang ya. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silahkan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.